Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bu Rika Fatimah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi and Operational Management, Master of Business Administration. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah TOM akan mempresentasikan dari gerakan aspirasi lokal menciptakan ikon global perihal G2R Tetrapreneur untuk Desa Sabdodadi. Yang kami garis bawahi di sini sebelumnya adalah karena ini merupakan kondisi pandemi, jadi fokus dari kelompok 3, Bu Rika dan teman-teman sekalian, adalah sebagai konsultan dari Desa Sabdodadi ini, di mana fokus ke depannya dalam jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang adalah menumbuhkan kembali minat bisnis yang ada di Desa Sabdodadi ini. Baik, sebelum kami lanjutkan, ini dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, berpengalaman di bidang social health insurance, dan sekarang sedang fokus melaksanakan tugas untuk melakukan verifikasi klaim COVID-19 di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua ada Arga Wicaksono, ini spesialis marketing dan manajemen. Beliau juga 10 tahun berpengalaman di sales management, market development, marketing, and startup development. Kemudian yang selanjutnya ada Nabila Sekarsari, ini digital marketing expert, 5 tahun berpengalaman di digital marketing and startup communist. Kemudian yang selanjutnya ada Charlita Lestari, ini 5 tahun juga berpengalaman di BPJS Kesehatan sebagai verifikator dan memanage kegiatan promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan tingkat primer. Kemudian yang selanjutnya ada Barir Kurniawan, beliau 8 tahun berpengalaman di proses desain, di semen industri, plan, evaluation, and quality control. Dan yang terakhir ada Pak Dianu Jayanto, beliau expert di financial director and planner, lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang keuangan. Sebelumnya ini merupakan gambaran dari kondisi Desa Sabdodadi di mana olahan okra menjadi fokus utama dari desa ini. Hai rekan-rekan, saya berada di area yang terkenal dengan nama Desa Wisata Manding, tepatnya di Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Yogyakarta. Lokasi ini sampai sekarang terkenal dengan kerajinan kulitnya. Namun, tujuan saya hari ini berbeda, bukan mencari kerajinan kulit. Saya mewakili mahasiswa MMUGM MBA 35 kelompok 3 mata kuliah Teknologi and Operation Management sengaja datang ke Desa Sabdodadi untuk melihat langsung kegiatan G2RT-nya. Di kelompok G2RT Desa Sabdodadi ini, masyarakat mengolah tanaman okra menjadi minuman. Yes, minuman. Unik bukan? Mari ikuti saya bertemu Ibu Wantini, alumni Institut Pertanian Bogor yang memang asli penduduk Desa Sabdodadi. Sang penggagas ide inovasi olahan okra menjadi minuman kesehatan ini. Kebunnya di mana, Bu? Kebunnya di sawah. Oh, di sawah. Iya. Dekat-dekat sini? Agak jauh lumayan. Agak jauh ya. Tapi kalau kita juga di kelompok KWT, kelompok wanita tadi juga punya. Cuma tidak begitu banyak, hanya satu. Budidayanya susah atau Enggak, gampang? ini gampang ini. Perawatannya, Bu? Perawatannya tuh enggak sulit juga. Jadi tanam aja udah. Ditanam, asal ada nutrisinya di tanah, sudah tumbuh. Dipupuk, pestisida gitu. Pupuknya, kalau pestisida enggak. Enggak. Karena kan ini daunnya ini sudah gatel. Oh, banyak bagus. Sehingga ini insya Allah nanti bisa sama. Oh iya sih, nggak nempel ya. Iya, karena kan ini sudah gatel ini kalau gatel. Ada bulunya. Yang diminum ini Yang diminum ini buahnya. buahnya. Oke. Yang kita buat keripik juga ininya. Itu yang dijadiin keripik. Oh. Ya, ini kan ada dua macam ini okra ini, ada yang merah, ada yang hijau. Kebetulan yang sapunya merah. Iya. Tapi kalau siap dipanen itu dia udah merah atau hijau? Memang dua jenis. Dua ada jenis? yang merah, ada yang hijau. Oh. Cuma kalau yang merah ini kalau dibuat keripik kurang begitu Kurang bagus. bagus. Penampilannya nanti kayak agak hitam-hitam gitu. Oh. Tinggal lebih Berarti kalau bagus yang keripik Ibu hijau. pilih yang hijau. Kalau yang merah buat teh. Kalau Bisa. yang merah kita enggak. Yang hijau pun buat teh juga enggak. Berapa bulan Bu tanamnya? Ya, Biasa jadi rata-rata kalau gitu. buah seperti ini panennya sudah umurnya 3 bulanan. 3 bulan. Nanti maksimal berapa bulan? Ya kalau misalnya bagus bisa 6 bulanan. 6 bulan.
Berarti sekuatnya kayak cabai Bu ya? Iya, iya Nanti mirip-mirip cabai. ini lagi ya dipanenin, tumbuh Nanti lagi kalau panen. sudah nggak ini, sudah nggak bunga lagi ya berarti nggak Ganti. Jadi nggak seperti tanaman tahunan. Tahunan bukan. Ya, seperti tanaman setahun tapi ada masanya. Ini kan memang sebenarnya bukan asli Indonesia tanaman ini. Oh iya. Iya, Dari mana Bu? aslinya kan dari daratan Afrika. Oh. Gimana nih caranya supaya dia tidak hanya menjadi sampah tapi tetap bisa kita manfaatkan. Kita keringkan akhirnya sama dibuat keripik. Tapi berarti olahannya ada dua tadi, yang jadi tubruk atau celup tadi, sama keripik. Iya. Akhirnya wawancara kita hari ini selesai. Bu Wantini dan tim telah menjabarkan semua proses dan operation dari bisnis olahan okra di kelompok desa Sabdodadi ini. Gak afdol kalau nggak nyobain. Makanya saya bungkus nih okranya sebagai oleh-oleh buat kelompok saya biar pada nyobain di rumah masing-masing. Yuk kita review minuman okranya. Baik, bersama saya ada 2 produk olahan okra dari desa Sabdodadi. Yang pertama adalah keripik okra. Ini packagingnya, terus ini keripiknya. Nah, yang kedua ada minuman okra tubruk. Seperti ini packagingnya, isinya ada beberapa di dalamnya dengan packaging kecil. Lalu untuk minumannya seperti ini, jadi ada gula batu di bawahnya. Terus ini adalah minuman tubruknya. Kita masuk di konsep gerakan global gotong royong tetrapreneur untuk desa Sabdodadi. Jadi yang pertama adalah program global gotong royong G2R tetrapreneur ini merupakan wujud inovasi sinergi gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang akan membawa kearifan lokal menuju peringkat dunia. Jadi memang tujuan utama dari gerakan G2R tetrapreneur ini adalah membawa kearifan lokal atau potensi-potensi lokal untuk diekspansikan bahkan ke tingkat internasional. Nah, gerakan G2RT ini merupakan gerakan antara pemerintah Kabupaten Bantul. Kalau misalnya kita ngomong di desa Sabdodadi, karena memang Sabdodadi itu masuk ke dalam Kabupaten Bantul, dan memang secara garis besar itu kerjasama dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini adalah Magister Management. Kemudian visi dan misi G2RT yang pertama adalah pemimpin kebaruan ikonik kearifan lokal sebagai pusat rujukan gotong royong pada tatanan global untuk keberlanjutan dan ketangkasan masyarakat yang beradab. Jadi memang konsep utamanya adalah kita memandirikan dari masyarakat yang sebenarnya mempunyai potensi, cuman memang belum tereksplor dengan optimal. Kemudian misinya memartabatkan manusia seutuhnya sebagai sumber intelektual yang takzim atas kekayaan alam dan budaya anugerah Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Jadi karena memang banyak potensi di masing-masing daerah, terutama desa Sabdodadi yang kami bawa, diusahakan bisa membawa kearifan lokal itu untuk dibawa ke tingkat internasional. Dalam hal ini 4 pilar G2RT meliputi rantai wirausaha, kemudian pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha. Ini 4 tetra yang kami kembangkan, kami optimalkan. Jadi kita awali dengan potensi-potensi lokal yang ada di desa Sabdodadi. Kemudian ini wilayah desa Sabdodadi di Kecamatan Bantul, Yogyakarta. Nah, memang beberapa dari anggota kelompok kami sudah melakukan survei ke sana
desa ini mengembangkan ekonomi menggunakan konsep G2RT yang sudah dibimbing oleh khususnya MUGM dengan produk utama adalah olahan okra yang menjadi minuman okra dan keripik okra. Serta ada juga Taman Budaya Pandawa, ini terletak di bantaran Sungai Winongo. Jadi kalau misalnya kita melihat daerah peta Provinsi Yogyakarta, Desa Sabdodadi itu berada di bagian selatan dari Provinsi Yogyakarta. Selanjutnya ini yang diolah di Desa Sabdodadi, olahan okra. Yang kami fokuskan adalah olahan minuman okra. Jadi berawal dari kebun okra yang dipanen, kemudian masuk ke dalam rumah produksi. Itu proses yang pertama adalah pengirisan, kemudian ada penjemuran di bawah sinar matahari langsung, kemudian ada proses panggang, kemudian ada quality control, baik itu nanti memilah dan memilih antara bahan okra yang sudah dijemur dan dipanggang tadi, apakah memang ada kerusakan atau tidak, apakah memang layak dikemas untuk masuk ke dalam rumah kemasan atau tidak, atau bahkan memang ada yang harus disimpan nantinya untuk cadangan dari bahan baku olahan okra. Kemudian setelah itu masuk ke dalam pengemasan. Yang pertama adalah sortir ukuran, karena memang terdapat banyak varian ukuran sebelum dikemas, ditimbang, ditakar. Kemudian yang terakhir adalah proses quality control dan stem tanggal kadaluarsa, dan yang terakhir kemasannya siap untuk dijual, karena masing-masing produk di sini berbeda ukurannya. Jadi memang terdapat rumah produksi dan rumah kemasan sebelum nanti siap untuk dipasarkan melalui rumah bisnis yang nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Baik, yang pertama adalah tentang topik utama dan masalah utama yang kami bawa sebagai konsultan dari Desa Sabdodadi. Jadi karena terdapat perubahan proses produksi dari pull system menjadi pull system, ini terjadi karena penurunan permintaan pasar akibat bencana wabah COVID-19. Nah, sejatinya kami dari kelompok 3 ini akan mengembalikan dari pull system yang sekarang sedang berlangsung, nanti akan kembali ke proses pull system ini. Jadi kondisi Desa Sabdodadi nantinya akan berjalan sesuai perkiraan dan sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh semua pihak. Jadi pemetaan masalah yang kami kategorikan ada 2, yaitu masalah internal yang dihadapi oleh Desa Sabdodadi ini dalam menghadapi dan menanggulangi akibat bencana wabah COVID-19. Kemudian yang kedua adalah permasalahan eksternal. Jadi yang pertama untuk permasalahan internal adalah pemborosan proses produksi. Ini nanti masuk pembahasan di waste. Kemudian job design yang belum ditentukan dan SDM yang tidak sesuai, menurut kami tidak sesuai karena memang masih banyak penentuan-penentuan atau job design yang harus disesuaikan dengan yang seharusnya. Yang ketiga adalah perencanaan terhadap pandemi yang tidak optimal. Itu terbukti dari kondisi Desa Sabdodadi dengan olahan okranya yang sempat mengalami henti produksi. Yang kedua adalah permasalahan eksternal. Ini pengenalan dan keunggulan produk belum dirasakan oleh konsumen. Dalam hal ini adalah produk olahan minuman okra di Desa Sabdodadi. Karena memang setelah kami cek dan recheck di kondisi pasar, baik itu online market ataupun pasar-pasar di sekitar Yogyakarta atau bahkan kota-kota besar yang lain, itu olahan dari tanaman okra yang berupa minuman maupun keripik ini belum tersebar secara menyeluruh. Oleh karenanya memang terdapat kekurangan atau terdapat masalah dari eksternal, yaitu pengenalan dan keunggulan produk belum dirasakan sepenuhnya oleh konsumen. Terdapat 2 masalah yang kami fokuskan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah masalah internal, itu terdapat pemborosan proses produksi yang kami bahas selanjutnya dalam topik waste. Kemudian ada job design yang belum ditentukan dan SDM yang tidak sesuai karena kami menemukan beberapa posisi SDM yang memang belum sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Yang ketiga adalah perencanaan terhadap pandemi tidak optimal. Ini kami angkat karena memang Desa Sabdodadi pernah mengalami henti produksi akibat bencana wabah COVID-19 ini. Dan masalah dari eksternal adalah pengenalan dan keunggulan produk belum dirasakan oleh konsumen, baik itu oleh masyarakat di sekitar Yogyakarta ataupun Bantul, ataupun di kota-kota besar yang lain. Itu juga sudah kami cek melalui online market maupun beberapa survei secara langsung ke dalam teman-teman ataupun masyarakat yang ada. Jadi mereka belum mengetahui adanya produk tentang olahan okra ini. Selanjutnya adalah analisis internal. Pada Pak Barir kami persilakan. Terima kasih Mas Nizar. Selanjutnya
saya akan membahas mengenai layout design sebagai salah satu follow up temuan terkait analisis internal, yaitu pemborosan di proses produksi. Layout design merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan menghilangkan pemborosan di dalam proses. Layout design ini digunakan atau dirancang untuk mendapatkan maksimum probability, menciptakan kondisi kerja yang sehat dan aman. Layoutnya sendiri harus efisien tapi fleksibel dan memiliki exposure yang tinggi, khususnya untuk rumah bisnis. Maximum probability berarti memudahkan aliran material dan barang, aliran material dan orang, kemudian meminimalkan aliran yang tidak menambah nilai. Aliran ini yang dimaksud adalah pergerakan orang, berjalan, dan sebagainya, ataupun pergerakan material yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi yang tidak menambah nilai perlu diminimalkan. Peralatan perlu didekatkan dengan orang sehingga tidak perlu berjalan jauh untuk mengambil peralatan. Kemudian material juga didekatkan dengan orang sehingga tidak bolak-balik. Kemudian yang kedua terkait kesehatan dan keselamatan kerja, layoutnya harus mendukung ergonomi, atmosfer di ruangan juga sehat bagi para pekerja. Terkait efisiensi, maka layout harus menciptakan luasan yang sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, biaya investasi yang terjangkau. Yang ketiga, layout itu bisa dikembangkan jika diperlukan dalam peningkatan kualitas ataupun yang lainnya. Yang terakhir adalah memaksimalkan penerangan matahari untuk menghemat biaya energi listrik. Yang terkait rumah bisnis, ini high exposure berarti memudahkan pelanggan melihat produk yang ditawarkan. Yang kedua, kondisi ambien ruangan juga nyaman. Jadi layout dibuat agar ketika pelanggan masuk, maka dia akan melihat produk yang ditawarkan, dan ketika berjalan itu ya semua produk terlihat. Terkait konsep P2RT ada 3 R ya. Yang pertama adalah rumah produksi, yang kedua ada rumah kemasan, yang ketiga ada rumah bisnis. Untuk G2RT Okra ini, rumah produksinya dipilih berada di lokasi yang dekat ladang okra, kemudian ada lahan kosong di sekitarnya sehingga bisa dikembangkan jika diperlukan di masa yang akan datang saat produksi meningkat. Untuk rumah produksi ini ada kantor produksinya yang dibuat dari rumah kontainer, kemudian ada workshop produksi yang dibuat dengan konsep rumah tanpa sekat dan tanpa dinding, yang terbagi dalam beberapa area. Yang pertama adalah area penerimaan okra, yang kedua area pembersihan, yang ketiga meja kerja panjang untuk merajang memotong okra, dan yang terakhir area penyimpanan produk. Kemudian yang area berikutnya adalah area penjemuran rajangan okra, tempat terbuka yang berada di samping workshop produksi dan di belakang kantor produksi. Yang terakhir yang juga tidak boleh terlewat adalah adanya fasilitas parkir dan kamar mandi serta WC untuk pekerja dan tamu. Dengan konsep seperti ini, aliran material akan mudah, kemudian FIFO bisa dilaksanakan.
first in first out untuk material bahan bakunya, yaitu okranya. Yang pertama datang akan pertama diproses untuk dibersihkan, dirajang, kemudian dijemur. Demikian. Untuk selanjutnya adalah rumah bisnis dan rumah kemasan. Lokasinya dipilih berada di dekat wisata Budaya Pandawa. Rumah kemasannya ini menyatu dengan rumah bisnis, sehingga memudahkan nanti jika ada pesanan atau pembelian bisa disesuaikan. Kemudian rumahnya dibuat dari kontainer, dan di rumah bisnis ini bukan hanya sebagai penjualan produk, tapi juga sebagai kafe dalam artian untuk menjual okra siap minum ya, sehingga untuk pelanggan menikmati okra ini bisa di produknya rumah bisnis atau di halaman belakang yang menawarkan panorama Sungai Minong. Kemudian untuk layout yang ada di rumah bisnis dan rumah kemasan terdiri dari resepsionis dan kursi tamu. Ini begitu pelanggan masuk, dia akan diterima oleh resepsionis, kemudian dipersilakan untuk duduk atau langsung bisa ke barista, di mana di sana ada lembar display produk. Kemudian di kontainer yang satunya merupakan ruang pengemasan produk, di mana di sisi yang dekat pintu masuk juga dibuat sebagai display produk. Kemudian yang lain adalah area kafe di rooftop dan di outdoor. Dan tentu saja ada fasilitas parkir dan kamar mandi serta WC. Jika dilihat di gambar ini sebagai ilustrasi, rumah bisnis berada di tepi jalan yang mudah diakses. Kemudian juga di belakangnya ada Sungai Winongo. Pelanggan ketika masuk sudah ditawarkan dengan display produk yang ada di ujung rumah kemasan. Dia kemudian bisa ambil parkir dan masuk ke rumah bisnis, langsung diterima oleh resepsionis. Kira-kira demikian untuk konsep layout, desain, dan 3R, G2T, rumah bisnis, rumah produksi, rumah kemasan, dan rumah bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila Sekarsari. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Barir. Dari kelompok 3 sudah merencanakan layout tempat produksi, tempat pengemasan, dan tempat bisnis yang sekiranya bisa mewujudkan dari full system kembali menjadi full system, karena lebih menarik bagi konsumen. Tapi itu akan sulit terwujud jika masih banyak waste dalam proses produksinya. Saat ini kalau kita lihat dari baseline time function map, produk yang diorder dengan full system sampai diterima oleh customer itu bisa memakan waktu sampai maksimal 8 hari. Ini kita ambil senario yang terburuk. Jadi kalau kita lihat, yang pertama adalah customer memesan, lalu pesanan diproses, kemudian kita mulailah proses produksi tersebut dengan memanen okra, kemudian memindahkan ke rumah produksi, melakukan pemotongan, dan mulai menjemur. Nah, di proses jemur ini ada queuing yang bergantung dari cuaca, jadi bisa 2-3 hari prosesnya. Waktu tunggu inilah yang memakan banyak waktu, membuat customer menunggu lebih lama. Kemudian proses tersebut dilanjutkan dengan proses panggang oven dan pengemasan, kemudian dikirim, yang mana di proses pengiriman tersebut ekspedisinya bisa memakan waktu 3 hari. Untuk itu kami sudah merancang just in time supaya proses ini menjadi lebih singkat. Bisa lihat di sini, ini adalah proses produksi minuman olahan okra dari panen sampai siap dikemas.
panen sendiri itu dilakukan di kebun okra yang berjarak 2 km kurang lebih dari rumah produksi, yang awalnya lahan 300 meter ini ketika masih push system itu kita dioptimalkan oleh warga desa Sabdodadi, tapi sekarang hanya dipakai kurang lebih sepertiganya. Jadi ketika transportasi pun saat ini menggunakan moda motor karena sudah cukup untuk mengangkut semua hasil panen. Yang dilakukan oleh desa Sabdodadi ini sudah tepat, tapi ketika nanti kita kembali ke push system sebaiknya armada ini mulai disesuaikan. Apakah mulai menggunakan motor dengan bak di belakang atau mobil pickup, itu harus disesuaikan supaya bisa dalam satu kali angkut. Kemudian dalam rumah produksi saat ini mereka masih tidak terpusat, dilakukan kurang lebih ada 10 rumah yang aktif untuk melakukan proses produksi tersebut. Jadi motions-nya ini akan sangat banyak untuk koordinasi atau untuk quality control. Jadi tujuan kami adalah mensentralisasi proses produksi ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Barir dengan layout produksinya. Kemudian ada kita masuk ke proses pengeringan, yaitu jemur matahari dan panggang oven. Nah, inilah yang memakan banyak waktu, yaitu banyak queuing, kurang lebih 2-3 hari. Di proses ini kami berfokus ingin melakukan riset, mengajak komunitas atau praktisi atau bahkan akademisi sesuai dengan Tetra 3 supaya bisa melakukan penyingkatan proses pengeringan ini. Apakah dengan cara mencari mesin pengganti matahari seperti yang sudah ditemukan untuk gabah, atau kita mempersingkat over processing, karena ini kan 2 kali pengeringan nih, jemur matahari kemudian panggang oven. Nah, kita coba nih, bisa nggak kalau cuma panggang oven aja? Karena menurut jurnal yang dikeluarkan oleh Rina Wahyuni dan Guswandi dari Universitas Andalas pada tahun 2014, ternyata proses pengeringan menggunakan oven ini memiliki kualitas yang lebih baik. Jadi kita coba, apakah dengan menaikkan suhunya, apakah dengan memindahkan ruang panggang di ruangan khusus sehingga panas suhu ruangan ini terjaga, atau dengan ketipisan yang sudah disesuaikan, kita akan fokus melakukan riset di sini. Kemudian setelah dilakukan panggang oven, dilakukan quality control untuk cek apakah ada defective product. Jika ada produk yang tidak sesuai, maka kita harus melakukan rework supaya apa yang diterima konsumen ini sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, inilah mengapa sangat penting melakukan desentralisasi rumah produksi supaya dari awal kita sudah bisa melakukan tindakan preventif. Di quality control ini juga sangat beresiko timbul inventory. Kami sadar, kami sudah melakukan diskusi dengan teman-teman Master Agribisnis UGM bahwa menggunakan storage ini bisa beresiko menimbulkan kos yang lebih karena ada wadah yang harus disiapkan, mungkin vakum plastiknya khusus gitu. Tapi untuk jangka pendek kami masih mengandalkan storage untuk menyimpan bahan-bahan yang sudah jadi, tapi long termnya ketika push system ini sudah berjalan, continuous product sudah bisa dilakukan, kita berharap di product design dan nantinya competitiveness kita mempunyai kontrak jangka panjang dengan pemerintah ataupun dengan distributor lain sehingga tidak ada lagi inventory yang tersimpan. Oke. Terakhir, okra yang sudah lolos quality control akan siap dikemas. Nah, di sini kita bisa melihat apakah ada overproduction atau tidak. Kita harapkan dengan melakukan push system ini tidak ada lagi overproduction, tidak ada lagi produk-produk yang terbuang sia-sia karena kita sudah melakukan agregat planning setelah ini. Jadi tujuan dari just in time ini adalah proses makin singkat, tapi juga kita mengembalikan dari pull system kembali ke push system dengan cara melakukan forecasting dan juga planning yang tepat. Selanjutnya, setelah melakukan just in time, ini adalah target based function map kami yang tadinya 8 hari prosesnya. Untuk produk sampai ke konsumen itu bisa dipersingkat jadi 4 hari. Jadi mungkin untuk existing ini masa transisi kembali ke push system kita bisa persingkat dengan cara proses produksinya yang bisa jadi 1 hari saja. Karena over processing di pengeringan berhasil kita minimalisir, kita persingkat, kalau bisa kita potong menjadi 1 proses saja. Nah, tapi semua ini tidak akan berhasil tanpa adanya job design yang tepat, tanpa memilih orang-orang yang tepat dan memiliki struktur organisasi yang baik dan optimal. Oleh karena itu, selanjutnya rekan saya Arga akan menjelaskan mengenai job design. Silahkan.
Oke, terima kasih Mbak Nabila. Berikut kami menganalisa juga dari job design yang belum ditentukan di Desa Sabdodadi ini. Tentunya organisasi yang ada di tim Desa Sabdodadi itu berpusat pada Ketua G2RT atau Direktur BUMDes, yang mana mereka juga memiliki struktur organisasi. Tapi fokusnya di sini yang kami gambarkan adalah mulai dari T4 atau tim 4 hingga tim ke-10-nya. Yaitu yang pertama dari job design itu sendiri dan job description ya. Mereka akan dipimpin oleh seorang manajer dari tim Desa Sabdodadi itu sendiri. Manajer ini yang menggerakkan tim yang ada di Desa Sabdodadi. Kemudian di bawahnya akan ada seorang penanggung jawab terkait produksi dan riset. Beliau akan bertanggung jawab atas produksi, olahan okra, minuman, mungkin ada keripik dan lain-lain gitu ya. Dan beliau juga akan bertanggung jawab atas riset dan pengembangan dari produk-produk olahan tadi. Mungkin saja hari ini mereka produksi sebagai minuman, mungkin kedepannya akan menjadi produk olahan yang lainnya. Kemudian di sebelah tim produksi dan riset, nanti akan ada lagi satu orang yang kami sarankan sebagai penanggung jawab quality control dan supply chain. Nah, orang ini bertanggung jawab mengecek atau mengecek kualitas dari produk yang sudah selesai diproduksi hingga menghantarkan produk ini sampai ke customer atau ke retailer atau rekanan lainnya gitu. Jadi orang ini yang akan bertanggung jawab. Kemudian di sebelahnya lagi akan ada seorang yang bertanggung jawab, kami sarankan sebagai sales dan marketing atau berperan sebagai penjualan dan pemasaran dari produk-produk yang dipasarkan tentunya oleh Desa Sabdodadi, salah satunya minuman okra atau olahan okra ini. Kemudian karena tadi sesuai dengan yang telah dijabarkan oleh Pak Barir bahwa kita akan ada kafe, akan ada tempat rumah produksi dan lain-lain, maka kami juga menyarankan bahwa ada satu orang yang bertanggung jawab atas seluruh operasional yang ada di Desa Sabdodadi, dan dia juga yang bertanggung jawab atas resepsionis. Jadi dia yang bertanggung jawab setiap hari menyambut tamu ataupun undangan yang ada di area Desa Sabdodadi tadi, tim Sabdodadi. Kemudian karena tadi seperti yang telah kami sepakati juga, kami sarankan bahwa nanti di sana ada kafe yang bisa langsung direct selling, penjualan produk atau menyicipi langsung membeli di sana. Sesuai kita membutuhkan seorang atau beberapa orang pegawai kafe ya, yang harusnya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari kafe tersebut gitu. Pegawai kafe ini bertanggung jawab melayani, mungkin memasak atau mengolah tadi ya langsung, atau menyeduh minuman tadi gitu. Nah, dan yang terakhir kami juga menyarankan adanya satu orang admin yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Nah, seorang admin ini yang menyambungkan seluruh administrasi di masing-masing bidang dan masing-masing divisi di Desa Sabdodadi, di tim Desa Sabdodadi. Oke, yang terakhir terkait dengan job design, kami menyarankan adanya SOP atau standar operasional prosedur, di mana ada bagian yang direncanakan untuk menerapkan proses-proses produksi, proses pengemasan dan pemasaran di rumah bisnis ini atau rumah produksi tadi gitu ya. Jadi penyusunan SOP ini agar memudahkan banyak pihak ya ketika mereka melakukan pekerjaannya, mungkin besok ada tambahan karyawan gitu ya, ketika Desa Sabdodadi ini telah memiliki SOP, maka itu sangat memudahkan pekerja atau human power yang ada di Desa Sabdodadi ini untuk menerapkan pekerjaannya
melalui SOP yang ada. Dan yang terakhir adalah penyusunan timeline yang sesuai untuk menerapkan job design SOP ini. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudara Nizar. Silakan. Baik, selanjutnya adalah analisis internal perihal perencanaan yang kurang optimal di Desa Sabdodadi terhadap kondisi pandemi dari COVID-19 ini. Baik, ini perihal agregat planning. Jadi karena terdapat kondisi bencana wabah COVID-19 ini, maka ini juga secara langsung akan berimbas ke Desa Sabdodadi. Jadi kondisi existing pada hari ini adalah Desa Sabdodadi ini memulai kembali proses produksi dan proses pemasaran dari olahan tanaman okra ini. Karena sebelumnya memang sempat henti produksi dan ini berimbas dari kondisi wabah ini. Jadi permintaan pasar yang minimal bahkan tidak ada, kemudian tidak adanya penjualan dan produksi sempat terhenti. Ini sebenarnya masuk ke dalam low sessions di mana tidak ada pemutaran sama sekali, tidak ada perputaran dari produksi maupun pemasaran dan marketing serta sistem bisnis yang tidak berjalan di Desa Sabdodadi. Nah, yang kami tawarkan terkait agregat planning strategis itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah capacity option, kemudian demand option, dan mixing option. Jadi yang memang sesuai dengan kondisi saat ini, di mana Desa Sabdodadi berencana untuk meningkatkan dan menyesuaikan dengan kondisi pasar, itu adalah mixing options. Jadi gabungan antara capacity option dengan demand option, di mana melakukan proses produksi dan juga melakukan proses yang berhubungan dengan kebutuhan pasar, ya, seperti pemasaran, dan itu juga nanti akan disokong oleh design and service product yang nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Agregat planning yang pertama adalah capacity options, itu merubah inventory level dan part-time worker. Jadi perubahan tingkat persediaan sebelum memasuki peak sessions dan memberdayakan pekerja paruh waktu untuk menekan biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah demand options, itu influencing demands. Ini mempengaruhi kondisi pasar, dalam artian kita di Desa Sabdodadi ini menetapkan dan menentukan strategi yang berhubungan dengan kondisi yang ada di pasar. Jadi permintaan pasar nanti bisa disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian strategi advertising juga harus dibarengi ketika kita melaksanakan demand option seperti ini. Dan yang kami sarankan adalah mixing options. Ini chase strategi and level strategi, di mana terdapat penetapan dari persediaan sebelum melakukan produksi, serta kita juga mempengaruhi permintaan pasar. Jadi penerapan strategi ini disesuaikan dengan pengejaran dan strategi tingkat. Yang ini dilakukan apabila perencanaan dasar pada produksi dan penjualan olahan okra telah sesuai. Nantinya mixing option ini akan berhubungan dengan design and service product, di mana harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan strategi-strategi lain juga harus ditetapkan sebelum melaksanakan mixing options ini. Kemudian selanjutnya adalah analisis eksternal terkait pengenalan dan keunggulan produk yang belum dirasakan oleh konsumen, akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Dian Wijayanto. Terima kasih Mas Richard dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan memulai pembahasan kita. Pembahasan selanjutnya yaitu di Product and Service Design. Di poin ini kita akan berbicara tentang degree of newness, artinya tingkat kebaruan dari sebuah produk, di mana menurut kami produk minuman olahan okra ini merupakan produk yang baru, sehingga kita perlu merekomendasikan bahwasanya di produksi minuman okra sudah disusun sesuai dengan kualitasnya yang dilakukan oleh tim 5, yaitu tentang produk dan riset desain. Nah, ini disesuaikan dengan ekspektasi pasar. Kemudian yang kedua, rekomendasi yang kita lakukan adalah strategi pengenalan produk ke pasar melalui kegiatan offline dan digital marketing. Kegiatan offline ini bisa disertakan dengan pameran-pameran pemerintah atau workshop atau kegiatan-kegiatan budaya yang ada di sekitar Jogja dan sekitarnya. Kemudian kalau untuk digital marketingnya bisa kita lewatkan Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, atau media-media yang memungkinkan semua pihak ini untuk bisa menerima informasi kaitannya dengan produk ini. Kemudian poin selanjutnya adalah di Product and Development Stage. Nah, di tahapan ini, tahapan pengembangan produk minuman okra ini
kita evaluasi dari konsep hingga ke produk jadinya. Sehingga rekomendasi yang kita berikan pada Sabdo tadi adalah yang pertama, kita membentuk product development yang tugasnya adalah bertanggung jawab tentang bagaimana ekspektasi pasar, kemudian juga pengenalan produk dan evaluasi produk yang sudah dilempar ke pasaran. Kemudian yang rekomendasi selanjutnya adalah membentuk design and engineering team atau quality control yang sudah disampaikan Mas Arga. Jadi fungsi dari sini adalah untuk melakukan spesifikasi produk, kemudian juga menjamin agar produk yang dikeluarkan ini sesuai dengan mutu, sehingga produk ini menjadi produk yang tidak gagal. Kemudian selanjutnya adalah design for mass customization atau produk massal. Jadi di produk ini, pembuatan produk Winamon Ultra ini dengan menentukan variasi dan rasa. Kemudian rekomendasi terhadap hal ini adalah quality control atas mutu produk yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga melakukan evaluasi terhadap kesamaan rasa, kesamaan bentuk dan kesamaan warna yang nanti akhirnya akan menjadi sesuatu yang menarik, produk yang menarik bagi konsumen sehingga mereka terangsang untuk membeli produk ini. Kemudian yang kedua adalah rekomendasinya menggunakan alat mesin. Jadi alat dan mesin ini fungsinya untuk mempercepat waktu produksi, kemudian juga untuk menciptakan keseragaman mutu, cita rasa produk. Nah, contohnya seperti yang tadi disampaikan, bagaimana kita mengubah dari kebiasaan pengeringan dengan matahari mungkin dengan oven, sehingga kekeringan produk ini menjadi setara atau terukur. Kemudian juga mesin perajang sehingga membuat produk ini sama tipisnya, sama rata. Produknya ini kemiripannya sama semua. Ini tingkat kemiripan. Selanjutnya adalah di produk bundling. Di dalam produk bundling ini kami belum menemukan adalah produk bundling yang memungkinkan meningkatkan penjualan. Sehingga saran kami atau rekomendasi kami bagaimana agar produk ini itu dibundling dengan produk paket wisata, misalnya dengan disamakan atau disertakan dengan harga di tiket paket wisata Kali Winongo, di Bantaran Kali Winongo. Misalnya dengan satu paket ini dengan satu produk ulang kota atau yang sudah misalnya teh sambil menikmati di bantaran Sungai Winongo. Kemudian juga kerjasama bundling juga dengan pemerintah. Ketika ada rapat-rapat dengan di pemerintahan, kita sertakan bundling produknya di misalnya snack dan sebagainya. Sehingga ini akan dengan sendirinya memperkenalkan produk ini ke khalayak ramai. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu di produk bundling. Jadi kami menemukan belum ada produk bundling yang ada di sana, sehingga fungsi sebenarnya dari produk bundling adalah untuk memungkinkan penjualan ini menjadi lebih banyak sekaligus mengurangi biaya pemasaran. Sehingga kami merekomendasikan untuk produk ini dibundling dengan paket wisata di bantaran Sungai Winongo, sehingga produk ini akan lebih banyak dikenal oleh orang-orang yang berkunjung di tempat wisata bantaran Kali Winongo. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah service package, yaitu masih menggunakan kemasan dengan kode pameran yang minimalis. Sehingga di sini rekomendasi yang kami sampaikan adalah pembuatan desain kemasan dan layout booth yang menarik, kemudian peningkatan supporting fasilitas layanan konsumen seperti adanya hotline, kemudian adanya aktif dalam mengikuti kegiatan yang sifatnya massal seperti pameran, kemudian ada pekan budaya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya rekomendasi adalah peningkatan kreativitas dalam penyajian produk. Nah, ini bisa dilakukan di rumah bisnis yang tadi disampaikan oleh Pak Barir.
dengan bentuk cara penyajiannya, mungkin dengan kemasannya yang unik dalam penyajian, kemudian juga orang-orang yang menyajikan dan sebagainya, ini dikemas dalam produk yang unik. Kemudian yang selanjutnya kita bicara tentang proses chain and network atau rantai pasok. Di retail ini belum berjalan dengan optimal, hingga rekomendasi yang kami lakukan adalah memaksimalkan media sosial, tadi saya sebutkan, kemudian juga memasuki retail swalayan dengan misalnya dengan konsinyasi. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan pemerintah untuk menjadikan minuman okra ini sebagai satu ikon produk kuliner. Nah, ini juga bisa disambungkan dengan pemerintah Yogyakarta. Kemudian terakhir adalah produk strategi option. Di sesi ini kita memang memerlukan inovasi produk dari sisi perintahan pasar, kemudian teknologi, dan pengemasan, serta pengembangan strategi produk. Nah, rekomendasi yang kita lakukan adalah dengan melakukan diferensiasi produk okra, kemudian juga strategi produk berbiaya rendah dengan memberdayakan tenaga kerja yang minimum dengan alat-alat yang sederhana dahulu. Selanjutnya, bagaimana agar produk ini menjadi kompetitif akan disampaikan oleh Saudara Kalita. Kepada Mbak Kalita, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih pada Pak Dian. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan competitiveness dari produk okra sendiri. Sebelum kita melangkah tentang apa saja competitiveness, saran dari kami, dari kelompok kami terkait dengan pengolahan okra ini, kita perlu tahu terlebih dahulu sebenarnya kenapa sih Desa Sabdodadi ini itu memilih minuman okra sebagai produk unggulan mereka. Nah, sebelumnya itu Desa Sabdodadi itu sudah melakukan pemilihan dari jenis tanaman yang ingin mereka olah untuk menjadi produk unggulan dari Desa G2RT. Maka setelah melakukan berbagai macam diskusi, maka mereka pilihlah produk okra sendiri. Kenapa tanaman okra? Setelah mereka melakukan pencarian terkait dengan manfaat dari tanaman okra ini, maka ternyata tanaman okra ini itu sangat baik bagi kesehatan, khususnya untuk penderita diabetes mellitus. Jadi menurut penelitian Rianti dan kawan-kawan pada tahun 2018 dari Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani, bahwa mereka melakukan penelitian terkait dengan ekstrak tanaman okra ini. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa ternyata tanaman okra ini sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes tipe 2. Nah, setelah dilakukan diskusi dan pencarian terkait dengan manfaat dari tanaman okra, maka Desa Sabdodadi ini Ketua BUMDesnya itu melakukan sosialisasi manfaat okra melalui kegiatan PKK. Nah, setelah sosialisasi, setiap kepala keluarga di Desa Sabdodadi itu diberikan bibit okra untuk kemudian dibudidayakan. Selanjutnya dari BUMDesnya, BUMDes Sabdodadi ini, mereka menemukan bahwa sepengetahuan mereka itu belum ada produsen yang mengolah dari tanaman okra ini menjadi sebuah produk ready to eat, di mana mereka belum menemukan di pasar bahwa ada produk olahan okra ini. Nah, kemudian setelah itu mereka melakukan uji coba terkait dengan olahan okra, mulai dari okra jelly, keripik okra, dan minuman okra. Kemudian setelah uji coba beberapa macam produk olahan okra, maka Desa Sabdodadi memutuskan untuk memproduksi minuman okra dalam bentuk tubruk dan celup. Nah, kenapa mereka memutuskan untuk minuman okra sebagai produk unggulan? Karena terkait dengan ketahanan dari produk itu sendiri. Kalau misalkan mereka memproduksi okra jelly, maka produk tersebut tidak bisa bertahan lama, dan juga hambatannya adalah produk tersebut harus disimpan dalam freezer oleh konsumen, dan ketahanan produknya juga tidak bisa bertahan lama seperti minuman okra.
Maka disimpulkan bahwa sesuai dengan orientasi dari produk G2RT ini, yaitu output produk yang dihasilkan adalah harus praktis dan tahan lama, sehingga mereka memutuskan untuk memproduksi minuman okra dalam bentuk 2 varian, yaitu tubruk dan celup. Setelah kita mengetahui perjalanan dari Desa Sabdo Dedi dalam memilih produk unggulan mereka, maka di sini kami merumuskan ada tiga competitiveness yang dapat diimplementasikan di Desa Sabdo Dedi, sehingga pengenalan dan keunggulan produk dari olahan okra ini bisa lebih dikenal secara masif oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu kita harus fokus terhadap strategi dari G2RT itu sendiri. Yang pertama adalah kita fokus terhadap strategi G2RT. Nah, strategi yang kami tetapkan di sini adalah menerapkan G2RT berbasis 4 pilar, di mana pada desa Sabdo Dedi ini itu yang akan kita pakai adalah strategi dari diferensiasi produk. Sepengetahuan kami dan sudah kami browsing juga bahwa memang ada produsen lain yang memproduksi tanaman okra ini, yaitu terdapat di Tangerang. Itu mereka mengeluarkan produk okra, tapi produknya itu dalam bentuk keripik okra. Nah, di sini Desa Sabdo Dedi itu berfokus pada pengolahan dari minuman okra itu, yaitu dalam bentuk tubruk dan dalam bentuk celup seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah menetapkan strateginya, yaitu fokus kepada diferensiasi produk, selanjutnya advertising and promotion. Nah, di mana tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Dian sebelumnya, bahwa salah satu aktivitas promosi yang dilakukan oleh Desa Sabdo Dedi itu bisa produk okranya ini disuguhkan kepada, misalkan ada rapat mahasiswa UGM seperti itu, atau rapat pemerintah daerah atau acara-acara pemerintah daerah, maka sebagai suguhannya itu bisa disuguhkan minuman okra ini. Nah, selain itu juga aktivitas marketingnya itu perlu dilakukan secara masif lagi, agar anak-anak muda seperti kami ini itu bisa lebih tahu terkait dengan kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah yang tidak kalah penting yang harus kita maksimalkan pada competitiveness pada Desa Sabdo Dedi ini, yaitu terkait dengan strategi advertising dan promotion. Nah, sejauh ini kami belum pernah, sepengetahuan kami, bahwa promosi terkait dengan produk okra ini itu belum begitu masif. Nah, salah satu caranya yaitu bisa dilakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dian tadi, yaitu bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun Pemda setempat itu untuk menyuguhkan minuman okra apabila misalkan pemerintah setempat ada acara atau ada pertemuan, ada rapat, itu untuk minumannya itu bisa disuguhkan minuman okra ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dian tadi, maka aktivitas marketing juga bisa dilakukan melalui channel media sosial sendiri, yaitu kelompok kami sudah browsing di media sosial bahwa G2RT Desa Sabdo Dedi ini sudah memiliki akun Instagram sendiri. Nah, maka dari Desa Sabdo Dedi itu bisa mengoptimalkan aktivitas marketingnya itu melalui channel media sosial, seperti memanfaatkan Instagram yang sudah ada, kemudian bisa melakukan improvement ke media YouTube. Misalnya mereka bisa membuat
channel YouTube sendiri, atau sekarang yang sedang hits saat ini adalah bisa juga merambah ke media TikTok. Nah, jadi kalau anak-anak muda sekarang kan itu sedang demam-demamnya TikTok ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan promosi melalui media TikTok ataupun YouTube. Nah, selanjutnya selain promosi melalui channel tersendiri, juga dari Desa Sabdodadi ini bisa memanfaatkan influencer ataupun selebgram, baik itu selebgram lokal dari Desa Sabdodadi, dan juga bisa memanfaatkan endorse ke selebgram yang memang fokusnya itu misal ke kesehatan atau fokusnya ke kearifan lokal untuk mengenalkan lebih luas lagi terkait dengan produk olahan okra ini. Nah, dengan promosi-promosi yang tepat melalui sosial media ataupun melalui Pemda ataupun melalui kerjasama dengan pusat oleh-oleh, baik itu di Kabupaten Bantul secara khusus ataupun pemerintah Provinsi DIY, maka produk olahan okra ini dapat lebih dikenal sehingga dapat menumbuhkan minat dari konsumen untuk mencoba untuk mengkonsumsi dari produk okra ini sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari penyampaian G2RT di Desa Sabdodadi mewakili kelompok 3, kelompok Teknologi and Operational Management. Yang pertama adalah penerapan GID dan eliminate waste yang kami sarankan. Hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir terjadinya pemborosan bahan baku dan proses produksi olahan okra yang tidak terpakai untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Ini ditujukan untuk meminimalisir waktu produksi, kemudian dan jangka panjang memang ditujukan untuk meminimalisir biaya operasional dari produksi di Desa Sabdodadi. Yang kedua yang seperti dijelaskan oleh rekan saya, Mas Arga, perihal job design dan SDM yang belum ditentukan dan dijalankan dengan optimal. Saran yang kami sampaikan adalah menyusun struktur organisasi yang memang disesuaikan dengan konsep G2RT, kemudian menentukan job description yang sudah sesuai, karena memang banyak dari bagian-bagian SDM di Desa Sabdodadi adalah pekerja-pekerja paruh waktu. Jadi job description maupun struktur organisasi harus diperjelas lebih jelas begitu ya. Dan yang terakhir, mereka bekerja harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir dari pemborosan yang terjadi maupun mengoptimalkan sistem bisnis untuk Desa Sabdodadi. Yang ketiga adalah perencanaan produksi akibat pandemi. Ini yang kami sarankan adalah penerapan agregat planning strategis, yaitu menerapkan mixing option di mana disesuaikan dengan permintaan pasar yang tadi didukung dengan design and product service, kemudian proses produksi juga dihandle sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir adalah pengenalan dan keunggulan produk, competitiveness, product and service design yang sebenarnya adalah mendukung dari kesemua proses di Desa Sabdodadi, mulai dari desain produk olahan teh okra, kemudian sistem pemasaran, kemudian sistem bisnis ketika mau melakukan penjualan, dan ini nanti akan menentukan competitive advantage untuk meningkatkan permintaan pasar. Karena memang di kondisi bencana wabah COVID ini, Desa Sabdodadi sempat mengalami henti produksi sehingga tidak ada proses pemasaran maupun proses produksi sama sekali. Jadi competitiveness product and service design ini merupakan salah satu hal yang penting yang menurut kelompok kami harus segera diterapkan untuk Desa Sabdodadi. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok 3 sebagai konsultan di Desa Sabdodadi. Segala catatan, saran, dan perbaikan akan kami tampung dan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penerapan perbaikan di Desa Sabdodadi. Mewakili kelompok 3, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.